Nah, Ustadz, kalau begitu apa hikmahnya Nabi sampai menyebut hal-hal seperti ini? Ya Bu? Nah, maka para ulama mencoba mengambil sebuah nilai dari penjelasan tentang tanda kiamat ini. Disebut Bu, dan untuk menggambarkan betapa antar satu kejadian itu waktunya dekat. Berbeda dengan fenomena bumi yang tadi perang lawan Jazirah Arab ada jeda. Perang melawan Persia ada jeda. Sampai mengalahkan Yajuj Majuj itu ada jeda. Tapi berbicara fenomena langit itu waktunya amat berdekatan. Di halaman 17 sampai Nabi menggambarkan begitu dekatnya 7 tanda fenomena langit itu bagaikan untaian mutiara. Jadi dia Bu, sahur Nabi mah 7 nu ieu kejadian. Jadi pasti berurutan, tidak dalam waktu yang lama. Nabi mengilustrasikan 7 tanda kiamat itu bagaikan untaian mutiara yang disatukan oleh kawat. Kebayang Bu? Mutiara disatukan oleh kawat, lalu kawatnya digunting gitu. Nah, jadi sebutannya naon Bu? Nah, berjatuhan secara berurutan. Nah, seperti itulah 7 tanda kiamat. Kenapa disatukan penyebutannya? Untuk menunjukkan urutan kejadiannya itu tidak berlangsung lama. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil kesimpulan berdasarkan hadis ini, dan Bapak tidak akan pernah merasakan kejadian ini, hanya Ibu yang tahu. Ibu, kontraksi dalam kehamilan. Saya nanya ke Ibu mah ke Bapak. Nah, Bapak mah sengaja ngabantuan, ngahejeun mulai pengaruh ke Ibu. Emang lamun Bapak ngahejeun jo lancar ngalahiran kumaha kan? Gini Bu, kalau kita sudah tahu ada pembukaan, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10, kapan lahirnya? Halo? Tahu ya Ibu teh pembukaan 10. Tapi persisnya jam berapa? Nah, jadi tanda-tanda kiamat ini bagaikan pembukaan kelahiran. Tapi persisnya jam sabaraha lahir terek peti, rek berang tidak tahu. Maka pembukaan itu ilustrasi analogi. Nabi menyebut tanda-tanda kiamat, tapi iraha ngebleduk kiamatnya. Sama dengan lahirnya si anak, malamnya jam berapa? Kemudian tadi kalau siang jam berapa, walaupun tandanya sudah diketahui karena pembukaan 10. Nah, mari kita lihat. Dari 7 ini mana pembukaan pertamanya? Dan mana pembukaan terakhir? Siap Bu? Nah, jempling. Hari tadi semangat nyebutkan kelahiran, ya blokin kiamat mau jempling ya. Siap Bu ya? Nah, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mencoba membuat ringkasan. Yang pasti Bu, urutannya dari 7 tanda kiamat itu, setelah Nabi Isa wafat, kekacauan terjadi, tapi Muslim masih ada. Yang muncul pertama, matahari terbit dari barat. Ini yang lama menerangkan ini pada saat kita berpikirnya sekuler, murni fenomena alam. Karena Bapak Ibu, ternyata berdasarkan tinjauan agama, saya mau nanya dulu ke Ibu, Bu, ai matahari jumlahnya sabaraha? Halo? Nah, yang tahu kita mah cuma 1.
Itu Bu. Ibu bisa tidak menerima ketika Quran menyebutkan 7 bumi? Loh. Nah, jadi matahari itu minimal 10. Matahari kita itu terkecil. Siapa? Ada yang haru lagi. Sabar ngaji pesan amin jadi riat. Sedikit mawati imam masing-masing riat. Nah, jadi yang selama ini tidak pernah terwujud dalam pikiran kita Bu karena sekuler. Ternyata matahari bertugas tenggelam dan muncul. Itu selalu minta izin kepada Allah. Jadi jika tenggelam, dia sedang bersujud. Hadisnya sahih Bu, riwayat Muslim. Jadi punya hanggar matahari. Nah begitu sujud karena ingin dekat dengan Tuhan, dia itu nggak mau terbit. Entong cek pangeran terbit tuh. Terbit Bu, unggal poe balik deui sujud deui hoyong alim cengkat hayang sujud we entong cengkat sampai akhirnya matahari saat minta izin untuk tidak terbit tetap harus terbit, tapi di fase terakhir perputaran hidup maka diizinkan munculnya di sebelah barat. Peristiwa ini disaksikan oleh orang mukmin juga orang kafir. Itu Bu urutannya. Tak lama setelah itu terjadi, maka muncul yang namanya dabah. Ibu, dabah ini binatang. Tapi disebutnya binatang cerdik. Untuk apa kemunculannya? Kemunculannya memberikan tanda kafir sejati dan mukmin sejati. Punten punya, tadi mah hadis kieu. Sanes dongeng ya, Bang. Jadi hari ini kita nggak bisa membedakan orang. Aya nu ngaku mukmin kalakuan siga kafir. Oke, aya orang kafir ngaku muslim. Tak engke mah ku sidabah orang nggak bisa. Walaupun dia ngaku kafir, dia ngaku sebagai mukmin, aya tanda dina tarangna dilamot, Bu. Jadi dabah teh bakal ngalamot. Kalau ibu dilamot ku si dabah, maka akan cemerlang cahaya dirinya, tanda bahwa dia mukmin. Walaupun cek batus eta si kafir moal biasa. Nah sementara ngalamot orang kafir, walaupun ngaku saya muslim, tidak bisa orang tertipu karena ada tanda dina tarangna kafir saatos dilamot. Siapa dilamot Bu dabah? Jadi fungsinya sebagai pembeda yang hari ini masih ada kaum mudahin, kaum munafik, tangkema moal biasa. Hanya 2 sak. Kalau tidak hitam, kalau tidak putih. Jadi tenang, tunggu tanggal mainnya Bu. Andai kata ibu banyak ketipu, tangkema mua dan garis demarkasinya jelas, kusidaba. Siapa? Siapkan wortel orang Arab di ayeuna. Orang sambut. Sudah ya? Setelah itu muncul duhon. Nah duhon itu Bu, kabut asap jika menimpa orang yang beriman akan semacam influenza. Tapi jika menimpa orang kafir maka melendung sampai ngebeduk gitu. Itu Bu. Bu lihat Bu. Anatomi tubuh manusia yang paling kuat untuk bertahan tengkorak kepala. Bu, gedegna jeung kelapa gitu. Dino gedeg Bu saimbangna diaduk. Begitu banyak diasup Bu tengah gedean sirahna. Halo. Kan kalau organ yang lain mah belum berkembang. Tapi tengkorak mah sakitu we Bu anger. Kabayang lamun ikut membengkak. Sakade kumaha sirah. Tangke mah kudu hormat.
Sakitu kuatnya tengkorak kepala melenung. Jadi semacam gas. Membuat bucat. Jadi sirahna bucat, betengna bucat gitu. Itu pada saat disesepna oleh orang kafir. Ibu, tapi tidak semua kafir kena kan? Nah mungkin di beberapa daerah berarti aya kene kafir teh terpaih kafir. Nah setelah itu Bu, terjadi gempa di 3 daerah, 3 wilayah. 1 wilayah barat amblas, wilayah timur amblas, wilayah jazirah amblas. Ini semua tidak mematikan, ayah nenek. Sampai yang terakhir Bu, lompatan tah kamana lompatna. Maka semua panik menuju Yaman, di Eden. Saat berkumpul di Eden itulah maka api dari dasar bumi itu muncul. Barulah setelah itu Bu, ditiupkan sangkakala pertama. Maka alam semesta bergoncang, Ibu. Ditiupkan sangkakala kedua, manusia mati. Disiupkan sangkakala manusia dibangkitkan hidup di padang mahsyar setelah alam semesta hancur. Itulah yang disebut hari penghisaban. Nah nanti Bu kapayun setelah di masa akhirat, masa penghisaban, nanti ada al-mizan, ada al-haud, ada al-kautsar, sampai yang di darul baqo, mana yang neraka kekal, mana yang di surga, dan ada al-a'raf, benteng pemisah penghuni surga dan neraka. Begitulah Bu yang disebut kehidupan. Halo, cara pergi ya Bang? Siap Bu? Halo, siap Bu? Katanya tau ngaraos Bu, saprak ngawas jadi ngararti ya. Ya, jadi sekali lagi dari 7 tanda kiamat, kurang lebih urutannya seperti tadi. Maka ada yang masih disaksikan oleh orang yang beriman dan orang kafir. Ada peristiwa yang orang mukmin sudah tidak ada. Ibu hoyong nyaksian kiamat Ali asli ya. Nah jadi hanya orang-orang kafirlah yang menyaksikan kiamat terjadi. Sebab semua orang Islam itu sudah wafat. Nah inilah 10 tanda kiamat, 3 yang berkenaan dengan fenomena bumi, 7 yang berkenaan dengan fenomena langit. Saya menanya, Ibu mau dibahas yang mana detail? Sok request, saya mau kiamat. Swalayan kiamat. Oh ya. Nah, jadi yang saya ingin tegaskan sekarang, nanti kita lanjutkan di ahad yang kelima, entah di bulan apa. Mudah-mudahan belum kiamat ketika bertemu lagi. Oh ya. Jadi di halaman 22. 4 tanda disaksikan hanya oleh orang kafir. Ini Bu. Kehancuran bumi di bagian timur, kehancuran bumi di bagian barat, kehancuran bumi di Jazirah Arab, api dari Yaman menggiring manusia ke tanah mahsyar. Ini ya Bu ya, yang akan kita bahas. Tadi mah ada namanya mukhodimah Bu, cak rame, cak gelutan tadi mah. Baru pengantar tadi. Ini saya terangkannya begini. Pertama kita ambil Jazirah Arab dulu. Kenapa Jazirah Arab dalam hadis ini menjadi objek yang dihancurkan? Ada 2 Bu yang pernah saya ingatkan. Ada 2 mercusuar sebagai tanda-tanda kiamat apabila orang Arab gunung yang tidak beralas kaki berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan. Itu sudah diterangkan oleh Nabi.
2 mercusuarnya Abu Dhabi dan Saudi Arabia dengan proyek NEOM 2030. Kota termodern, bahkan lebih modern dari Las Vegas. Mengumbar orang nanti dibebaskan di daerah ini. Sekuler masa depan. Makanya Jazirah Arab inilah yang akan ditenggelamkan terlebih dahulu. Ada 2. Nabi menyebut kenapa Jazirah Arab. 1, mereka akan kembali jahiliyah di akhir zaman. Yaitu mereka menyembah berhala. Kata Nabi begitu. Tapi berhala yang dimaksud jangan dibayangkan Lata Uja. Yaitu material dunia. Jadi orang-orang Arab akan kembali jahiliyah. Itu hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Dia akan kembali ke masa jahiliyah. Entah dibayangkan masa jahiliyah teh balik deh ke padang pasir. Tapi menghamba dunia. Jadi bagi saya ketika ada proyek NEOM 2030 enggak aneh Pak. Lamun maca hadisnya. Termasuk perkembangan Abu Dhabi. Karena begitu Nabi mengisyaratkan. Berapa 1400 tahun yang lalu. Anggapnya hadis-hadis ini Nabi disabdakan tahun 630 Masehi. Apa yang akan terjadi di masa depan? Itu 1 penyebabnya. 2, mereka akan saling bunuh sesama saudara, berebut tahta. Jadi hadisnya menyebut gini, setelah sang khalifah wafat, maka mereka orang nyebutnya perang saudara, yaitu berebut tahta. Jadi yang 1 tadi berlomba-lomba dalam urusan harta, sampai tadi gemerlap dunia ada di tangan mereka. Yang kedua berebut tahta. Ibu masih ingat ucapan saya? Halo? Kemana sasar lo badai? Bu, isyarat Nabi ini akan semakin idhar setelah Raja Salman wafat. Catat Bu. Saya tidak tahu Raja Salman dulu, Amin Muhtar dulu yang wafat, atau Ibu Helati Helap. Si Bade. Benarnya sabda Nabi ini akan terlihat bisi simkuring langkung heula maut bahkan Raja Salman. Tolong disaksikan kebenaran hadis ini akan terlihat nanti setelah Raja Salman wafat. Itu akan terjadi berebut antar turunan yang demikian parah. Siap Bu? Nah makanya buru-buru nu bade umel nu haji ki ayeuna. Kema diangkut ke kabana ke panyelekan. Jadi sekali lagi karena Nabi ini mendapat wahyu, Nabinya tidak menyaksikan. Ini namanya min alamati nubuwah. Di antara tanda-tanda kenabian, Nabi bisa mensinyalir masa depan. Padahal Nabi sendiri tak pernah ke Abu Dhabi. Maka malah baca Nabi. Tapi Nabi bisa menyebut Jazirah Arab akan seperti itu. Yaitu Arab gunung tidak beralas kaki, berlomba-lomba dalam pembangunan. Itu hadisnya tidak sahih. Coba ya. Nah, jadi mereka akan berlomba, berebut harta. Yang kedua, saling bunuh, berebut tahta. Jika itu terjadi, maka tidak lama lagi Jazirah Arab di dalam. Jadi dibebaskan gitu Bu. Kawasan Jazirah Arab. Saya pernah menyampaikan Jazirah Arab itu mencakup 10 negara paling tidak. Maka ditenggelamkan semuanya. Bu, hari Indonesia belah bagian mana Madinah? Kan sebenarnya di Madinah itu bersahabat. Bagian barat Nabi gelapkan, bagian timur gelapkan. Ada orang bagian mana di Madinah? Timur Bu ya.
Nah, berarti tenang. Si biru oke kebagian. Kebagian ngelelepu tenang. Nah, jadi inilah yang sering diingatkan bahwa kiamat itu harus diyakini adanya, bukan sekedar waktunya, tapi juga tanda-tanda. Nah, ibu, bapak, mudah-mudahan sanes bade jeung sieuna. Kapan tadi sing sieunaan ke ibu mah borangan. Tapi supaya kita semakin semangat. Bisi isuk pagetok kejadian rek iraha deui urang bebeneran. Mau kapan lagi kita semangat ngaji, semangat memperbaiki diri, menyiapkan keluarga, kalau tidak sekarang bisi peluang ini tertutup. Siap Bu? Nah, jadi mari kita fokuskan hidup kita geus tong sok luak lieu Bu, luak lieu. Da geus pugu jalur urang bakal kieu tak kaharep. Makanya fokus semangat untuk terus konsisten di jalur ini. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Mau kemana? Hidup pertarungannya tidak lebih dari pertarungan al-haq dan al-batil. Cuman dua, Bu. Kita mau berada di pihak al-haq atau al-batil. Maka peristiwa di masa depan sudah digambarkan. Jadi yang dibutuhkan oleh kita tinggal naon Bu? Yakin teh karena kejadian. Semakin bulat keyakinan kita, hidup kita akan tenang. Ibu masih ingat kata-kata saya lamun bade maot mah maot we tong riweuh. Ibu marek maot loba pikiran, Mas, jangan loba pikiran rek maot mah. Telah meninggal dunia dengan tenang. Entas dong pikiran, Bu. Jadi bagi kita, mari kita perbaiki setiap kekurangan. Kita tingkatkan yang masih di bawah. Kita lebih semangat mengawal jalur ini karena garisnya sudah jelas. Itu tapa lalakon hirup mah. Maka mudah-mudahan dengan ini kita semakin semangat. Semangat jihad, semangat mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu minimal ke orang-orang yang terdekat dengan kita sebagai bagian dari usaha kita. Andai kata kita akan mengalami atau anak cucu kita, mudah-mudahan saat kita tidak mengalami, anak cucu kita mengalami sampai fase yang terakhir disaksikan mukmin. Namun anak cucu orang menyaksikan peristiwa ini 4 terakhir cilaka. Gitu Bu. Ya, ini sebelum tutup nih. Saya mengingatkan kembali, kan peristiwa huru-hara akhir zaman, peristiwa semacam ini kan belum tentu buka halaman kurang. Bu ya, tapi yakini anak cucu kita entah turunan keberapa pasti ngalamin. Nah, jangan sampai anak cucu kita saat mengalami salah berpihak. Yang seharusnya ada pada garda revolusi Nabi Isa, kalakah jadi pasukan Dajjal. Kan dia Bu sekali. Kata Nabi, kalau engkau nanti bertemu dengan Nabi Isa, tolong sampaikan salam. Tapi ayeuna dugikeun ka anak cucu urang. Nah, cucu, Yud, Cicit, tolong sampaikan salam dari Nini ka Nabi Isa. Coba tinggal Ibu. Begitu ke akhir zaman teh, incu urang entah nu turunan ka sabaraha tepang jeung Nabi Isa. Cek incu urang teh sa gitu kan ka Nabi Isa. Sa aya salam di Nini. Sa celini teh apa di mana? Apa terus kajian akhir zaman hijau jeung sarami. Terus selfie Bu. Selfie jeung Nabi Isa dikirimkan karena WhatsApp ibuna terus di kuburan. Begitu dibuka bunga ieu anu diharap generasi yang sukses, generasi emas. Sok sabalik. Begitu ibu muka WhatsApp incu urang ke selfie jeung Dajjal. Kegagal.
Nah, jadi mari kita kawal alur kehidupan kita ini, jangan sampai anak cucu kita salah berpihak. Maka ke depan dia menjadi tadi pembela atau ipah Mansuroh dan Nabi Isa, jangan sebaliknya berada pada barisan Dajjal. Maka insya Allah proses inilah yang akan mereka alami atau tidak, tergantung ada di pihak mana anak cucu kita di masa depan dia bersikap. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, kita semakin semangat, tak kenal lelah untuk terus menempa diri, keluarga, berusaha mengingatkan masyarakat agar setiap keutamaan yang telah Allah janjikan dapat kita raih menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah. Sebelum saya pamit mengejar jadwal yang ketiga di tempat lain di Lembang, ada beberapa waktu sekiranya ada yang ingin ditanyakan, baik masalah terkait ataupun masalah lain, silakan untuk diajukan. Insya Allah akan kita jawab selama saya mampu untuk menjawab. Demikian yang bisa disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.